Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gado-Gado Diary. Pada video kali ini aku mau bercerita mengenai sebuah film horor yang cukup menarik. Film ini bercerita dan terinspirasi dari sebuah peristiwa nyata yang cukup menakutkan, di mana penyewa di film ini meneror pemilik rumah dan mencari mangsa berikutnya untuk dikorbankan. Mau tahu cerita lengkapnya? Mari kita lanjutkan. Sebelumnya jangan lupa di like dan share dulu untuk video ini. Lalu di subscribe untuk channel ini ya teman-temannya. Terima kasih. Film diawali dengan situasi sebuah keluarga kecil memutuskan untuk pindah dari rumah besar mereka ke apartemen kecil milik mereka. Hal itu dengan tujuan menyewakan rumah itu untuk mendapatkan uang sewa yang lumayan besar. Lalu kemudian rumah besar mereka disewakan kepada seorang dokter yang nantinya tinggal bersama orang tuanya yang baru saja pensiun dari pekerjaannya. Mereka pun akhirnya pindah ke apartemen milik mereka. Di malam hari itu, Ning melihat suaminya memiliki tato baru di bagian dadanya. Suaminya berkata itu tato yang dibuat saat mabuk bersama atasannya. Saat itu suatu pagi Ning pun pergi ke rumah yang baru saja mereka sewakan untuk mengambil suatu barang yang tinggal di gudang rumah tersebut. Saat hendak berjalan ke gudang, dia melihat suatu yang aneh di dalam rumah itu dari bagian jendela. Dia sebenarnya ingin mengintip dari jendela itu, namun dia dipanggil oleh penyewa itu yang bernama Dr. Nudge. Saat mengambil barang itu, dia pun dengan tidak sengaja melihat tato di punggung Dr. Nudge yang sama persis dengan yang ada di dada suaminya. Namun Ing berusaha tenang dan tidak membahasnya sama sekali. Saat itu Nudge pun mengambilkan surat untuk Ing yang masih dikirim ke rumah lamanya itu. Di sana Ing mulai merasa ada yang aneh dengan penyewa rumah ini. Di saat itu juga Bibi Pon, bekas tetangga lamanya, mengirimnya sebuah pesan dan memintanya mampir ke rumahnya sambil memberinya kode dari jendela. Dan karena Dr. Nudge datang, dia pura-pura tidak ada apa-apa dan mengambil kembali barangnya. Dia kemudian pergi ke rumah Bibi Pon. Bibi Pon pun berkata jika dia sedikit menaruh curiga kepada penyewa barunya itu. Mereka sepertinya bukan dokter, bahkan mereka selalu tertutup dan tidak pernah kemana-mana, kata Bibi Pon. Bibi Pon pun menunjukkan mereka menggantungkan bulu gagak di bagian rumah itu, sepertinya ilmu hitam. Setiap jam 4 pagi mereka terdengar melantunkan sesuatu dari kamar tidur lama Ing. Bahkan ada satu malam, anjing milik Bibi Pon mengaum tanpa henti setelah kehadiran mereka. Hingga akhirnya Bibi Pon bangun dan melihat banyak sekali burung gagak terbang di atas atap rumah itu. Bibi Pon pun menangis menceritakan jika di paginya anjingnya itu mati di belakang rumah dengan berlumuran darah. Ning pun kembali ke rumah. Dia mencari data dari Dr. Nudge yang sebagai pengontrak. Dia juga mencari data retre Ibu Nudge di data petugas kesehatan negara. Di sana dia tidak menemukan sama sekali data orang tersebut. Namun sebelum sempat dia membacanya, laptopnya pun kemudian lowbat. Ning pun kemudian berkata kepada Queen jika dia tidak menemukan data Nyonya Retre sebagai petugas kesehatan ataupun bekas petugas kesehatan. Dia juga berkata kepada Queen jika dia merasa ada yang aneh dengan penyewa baru rumahnya itu. Dia menceritakan apa yang terjadi di hari ini. Mulai dari Dr. Nudge terlihat tidak ingin dia masuk ke dalam rumah itu, hingga mereka juga membacai semua surat-surat yang dikirim untuk mereka. Queen hanya berniat untuk segera mengurus perpindahan alamat pengiriman surat tanpa berpikir yang lain. Sesaat kemudian Ning pun menanyai Queen apa makna dari simbol tato yang ada di dadanya. Aku juga tidak tahu, aku hanya berpikir bagus saja, kata Queen. Ning pun berkata jika Dr. Nudge memiliki tato yang sama dengannya. Queen pun hanya menjawab santai, dia tidak mengira simbol itu begitu umum. Ning pun kemudian menelpon orang yang dia kenal untuk mencari tahu tentang penyewa rumahnya itu. Malamnya kejadian aneh pun mulai terjadi. Anaknya Ing terbangun dan berkata ada seseorang di dalam kamar mereka.
Ia menenangkan anaknya dan menyuruhnya tidur kembali. Sementara itu, Ning melihat jendela kamar terbuka dan di balkon banyak burung gagak hitam. Dia menutup jendela itu, namun dia merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari dalam lemari. Dengan takut, dia membukanya, namun tidak ada apa-apa di sana. Di saat itu juga dia menerima video dari Bibi Pon yang berisi mereka sedang melakukan ritual. Dia pun bertanya apakah Bibi Pon baik-baik saja karena mereka memergokinya sedang merekam. Namun sudah tidak ada lagi jawaban dari Bibi Pon. Dia kemudian keluar kamar dan ingin memberitahu itu kepada suaminya. Namun dia melihat Queen tidak ada di sofa. Dia menelpon Queen namun tidak menjawab. Dia juga melihat bayangan kaki di luar pintu. Dia mencoba melihatnya meskipun takut, namun ternyata itu adalah Queen. Ning melihat Queen membawa buku yang sebelumnya Ning curigai itu diberikan oleh Dr. Nudge kepada Queen. Meskipun Queen tidak mengakuinya. Namun Queen beralibi dia menggunakan buku itu sebagai alas pembuang tikus. Ning pun mencoba tidak membahasnya terlalu jauh. Namun dia batal menunjukkan video itu dan kembali lagi ke kamar. Dia mencoba mengintip dari dalam kamar melihat apa yang dilakukan oleh Queen. Dia melihat Queen menyimpan buku itu di dalam tasnya lalu mengunci tasnya menggunakan sandi. Sementara Ning melihat Bibi Pon kemudian menarik kembali pesan videonya sebelumnya. Paginya, Ning pun pergi ke rumah Bibi Pon. Dia menekan bel berulang-ulang namun tidak ada yang membukanya. Malah dia didatangi Dr. Nudge dan memberitahunya jika Bibi Pon kembali ke kampung halamannya. Ning pun membantah jika Bibi Pon asli orang kota tersebut dan tidak punya kerabat di mana-mana. Mendengar itu, wajah Nudge sedikit berubah. Dia mengelak, dia tidak tahu namun itu yang dikatakan Bibi Pon kepadanya. Jika nanti dia kembali, akan kusampaikan jika kau mengunjunginya, ucap Nudge lalu kemudian pergi. Malamnya, beberapa kejadian aneh pun kembali terjadi. Mulai dari boneka Ing yang mengejutkannya. Suaminya yang terlihat seperti pergi keluar tepat pukul 3.45. Hingga kain di hanger yang bergoyang-goyang sendiri. Saat memasukkan baju itu ke dalam lemari, dia melihat dari kaca jika sedang ada yang mendekati putrinya. Lanjut di part 2 guys.